Air yang meluap tidak hanya merendam rumah, tanah yang runtuh tidak hanya memutus jalan. Di saat alam kehilangan keseimbangannya, ekonomi pun ikut terguncang. Perlahan tapi pasti. Banjir dan longsor bukan hanya tentang bencana, melainkan tentang bagaimana kehidupan, penghidupan, dan stabilitas ekonomi diuji dalam satu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasbi Divya, dan melalui video ini saya ingin mengajak kita semua melihat banjir dan longsor di Sumatera bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai guncangan ekonomi makro yang menantang stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi, khususnya dari perspektif ekonomi makro Islam. Wilayah Sumatera mengalami berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, terputusnya jalur transportasi, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat. Wilayah Sumatera memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai daerah penghasil komoditas pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, ketika bencana terjadi secara luas dan berulang, dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dari kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa banjir dan longsor bukan hanya persoalan lingkungan atau sosial, melainkan juga memiliki implikasi serius terhadap perekonomian makro. Banjir dan longsor menyebabkan terganggunya aktivitas produksi di berbagai sektor, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM. Lahan produksi rusak, distribusi hasil panen terhambat, dan kegiatan ekonomi masyarakat melambat. Akibatnya, output barang dan jasa menurun yang kemudian berdampak pada penurunan produksi domestik regional, bruto, dan PDRB daerah. Jika kondisi ini terjadi secara luas, maka pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat ikut tertekan. Dengan demikian, banjir dan longsor dapat dikategorikan sebagai guncangan sektorial dalam ekonomi makro. Bencana alam juga berdampak pada stabilitas harga, terputusnya jalur distribusi dan berkurangnya pasokan barang, khususnya bahan pangan, menyebabkan kenaikan harga di pasaran. Jenis inflasi yang muncul dalam kondisi ini dikenal sebagai cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh gangguan sisi penawaran, bukan karena meningkatnya permintaan masyarakat. Kenaikan harga ini pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh bencana. Banjir dan longsor menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian, baik petani, buruh, maupun pelaku UMKM. Kondisi ini meningkatkan resiko pengangguran sementara bahkan struktural, serta mendorong munculnya kemiskinan baru. Dalam konteks ekonomi makro, peningkatan pengangguran dan kemiskinan menunjukkan melemahnya stabilitas ekonomi suatu wilayah. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan bencana, seperti bantuan sosial, rehabilitas, dan konstruksi infrastruktur. Hal ini menyebabkan pergeseran prioritas anggaran dan berpotensi menekan APBD maupun APBN. Namun dalam kondisi krisis, kebijakan fiskal ini berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Bencana alam dipandang sebagai ujian kolektif yang menuntut kehadiran negara secara aktif dan adil. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi dan efisiensi, tetapi juga pada maslahah dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penanganan bencana menjadi bagian dari amanah negara. Selain itu, ekonomi Islam memiliki instrumen solidaritas sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai stabilisator ekonomi, karena dapat menjaga daya beli masyarakat terdampak dan membantu pemulihan ekonomi pasca bencana. Banjir dan longsor mengingatkan kita bahwa perekonomian tidak berdiri sendiri. Ia hidup berdampingan dengan alam dan kehidupan manusia. Ketika alam terguncang, ekonomi ikut diuji. Bukan hanya seberapa kuat sistem yang kita bangun, tetapi juga seberapa adil dan peduli sistem tersebut melindungi yang paling rentan. Dalam ekonomi Islam, bencana bukan sekedar krisis yang harus ditanggulangi, melainkan amanah untuk menghadirkan kebijakan yang berkeadilan, solidaritas yang nyata,
dan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Semoga dari setiap musibah lahir kesadaran untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan. Teman-teman semuanya, terima kasih telah hadir sebagai pendengar hingga akhir.